Apa yang akan saya katakan kepada Anda tidak akan disukai oleh dealer manapun di area ini. Apakah Anda melihat deretan truk di bengkel yang terlihat seperti pesawat ruang angkasa, dengan layar lebih besar dari televisi saya, dan cat yang berkilau seperti emas? Mereka tidak ada di sana untuk ganti oli. Mereka ada di sana karena pemiliknya, orang-orang pekerja keras yang mempercayai iklan televisi 2024, menyadari bahwa mereka membeli masalah dengan 4 roda. Sebagai seorang mekanik yang telah 30 tahun melihat bagaimana logam menyerah pada desain yang buruk, saya memberitahu Anda bahwa ini adalah waktu terburuk untuk membeli pickup. Merek-merek telah berhenti bersaing untuk melihat siapa yang membuat sasis paling tahan lama, dan sekarang bersaing untuk melihat siapa yang memasang lebih banyak sensor tidak berguna ke dalam mesin yang tidak dapat bertahan lagi. Pada 2026, pasar bekas akan penuh dengan jebakan-jebakan ini, dan jika Anda tidak ingin rekening bank Anda berakhir di tempat barang rongsokan, perhatikan baik-baik. Ini adalah otopsi teknis para raksasa kertas. RAM 1500 dengan motor e-torque. RAM 1500 selalu menjadi ratu kenyamanan, tetapi dengan diperkenalkannya sistem e-torque, mereka melampaui batas yang tidak ingin dilintasi oleh mekanik terkemuka manapun. Kompleksitas listrik yang tidak perlu. Sistem e-torque bukanlah hibrida yang memungkinkan Anda berkendara tanpa mengeluarkan bensin. Secara teknis, ini adalah kruk listrik 48 volt. Dosa besar para insinyur Stellantis adalah menghilangkan alternator tradisional, bagian sederhana yang dapat diganti siapapun dengan kunci pas 10 mm, dan menggantinya dengan generator motor besar yang terpasang pada sabuk mesin. Komponen ini tidak hanya mengisi daya baterai, tetapi juga membantu poros engkol dan mengelola sistem start-stop. Masalahnya adalah generator ini terpapar pada semua yang harus dihadapi truk kerja. Getaran konstan, panas ekstrim dari blok mesin, dan yang terburuk, kontaminasi oleh debu dan air. Ketika sistem e-torque rusak, truk tidak hanya mengeluarkan lebih banyak. Karena jaringan 48 volt mengelola sebagian besar elektronik daya, kegagalan pada generator dapat membuat Anda tanpa power steering di tengah tikungan, atau menyebabkan sistem pengereman kehilangan bantuan elektroniknya. Di bengkel saya, kami telah melihat unit di mana biaya penggantian suku cadang, hanya generatornya melebihi $1.800. Tapi itu baru awal dari bencana. Baterai lithium sistem ini tersembunyi di belakang kursi belakang. Jika Anda tinggal di iklim hangat, baterai itu perlahan-lahan matang. Pada 2026, dengan unit-unit ini sudah di luar garansi terbatasnya, pemilik rata-rata akan menghadapi tagihan $5.000 hanya agar truk itu dapat menyala kembali. Toyota Tundra. Posisi ini sangat menyakitkan saya karena Toyota dulunya adalah standar emas. Mesin V8 berkapasitas 5,7 liter dari generasi sebelumnya, secara harfiah adalah sebuah karya rekayasa abadi. Kami telah melihat unit-unit dengan 1 juta kilometer tanpa membuka blok mesin. Namun pada Tundra yang baru, Toyota menyerah pada tekanan downsizing dan memasang mesin V6 berkapasitas 3,4 liter dengan 2 turbocharger. Hasilnya adalah bencana keandalan yang telah mencoreng nama merek. Kegagalan paling terkenal terletak pada aktuator elektronik katup pelepas atau wastegate. Karena cacat dalam pembuatan bahan aktuator, aktuator ini macet dalam posisi terbuka atau tertutup. Jika tetap terbuka, Anda kehilangan semua tekanan turbo dan truk terasa lebih lambat daripada mobil dengan 3 silinder. Jika tetap tertutup, Anda berisiko mengalami tekanan berlebih yang dapat merusak piston. Tapi disinilah ini menjadi film horor bagi dompet Anda. Pada truk Ford atau Chevrolet, mengganti turbo adalah pekerjaan yang berat tetapi dapat diakses. Pada Toyota Tundra, para insinyur memutuskan bahwa turbo harus ditempatkan dalam posisi yang sangat rapat dengan sasis, sehingga tidak ada cara fisik untuk memasukkan tangan untuk bekerja. Solusi manual Toyota untuk mengganti aktuator seharga $300 adalah dengan melakukan apa yang kami sebut pemisahan tubuh dan jiwa. Anda harus melepaskan semua elektronik, saluran rem, kolom kemudi, dan secara fisik mengangkat seluruh kabin dari sasis dengan pengangkat industri.
kita berbicara tentang 35 hingga 40 jam kerja. Untuk 2026, ketika truk-truk ini mulai menunjukkan kegagalan umum ini di luar garansi, lelucon ini akan memakan biaya antara 6.000 hingga 7.000 dolar Anda. Dan bukan hanya turbo, bantalan poros engkol pada unit 2022 hingga 2024 mengalami kegagalan besar-besaran karena masalah pembersihan pada pengecoran blok, meninggalkan sisa-sisa logam yang merusak mesin dari dalam. Toyota sedang mengganti seluruh mesin hari ini, tetapi pada 2026, Andalah yang harus mengganti mesin dengan uang Anda sendiri. Masalah aktuator katup pelepas Westgate pada Tundra bukan hanya kegagalan perangkat lunak, melainkan krisis kelelahan termal material. Aktuator elektronik terletak di area ruang mesin di mana aliran udara hampir nol, yang menyebabkan komponen internal plastik dan sambungan solder timah mencapai suhu kristalisasi. Ketika aktuator gagal, komputer kehilangan kendali atas tekanan boost, yang menghasilkan ketidakseimbangan dalam campuran udara bahan bakar yang dapat meningkatkan suhu kepala piston dalam hitungan detik. Chevrolet Silverado, GMC Sierra. Jika Anda ingin melihat seorang pria dewasa menangis, tanyakan kepada pemilik Silverado modern tentang pengangkat katup mereka. General Motors telah bertahun-tahun mencoba menyempurnakan sistem manajemen bahan bakar dinamis, DFM, yang memungkinkan mesin V8 beroperasi hanya dengan 2 atau 4 silinder ketika tidak ada beban. Masalahnya adalah untuk mencapai hal ini, mereka membutuhkan pengangkat katup hidrolik yang rumit dan rapuh secara konyol. Komponen-komponen ini sangat bergantung pada tekanan oli yang sempurna dan kebersihan mutlak. Namun, desain sistem menyebabkan oli terdegradasi lebih cepat di saluran pengangkat, yang pada akhirnya menyebabkan mekanisme internal runtuh. Ketika pengangkat runtuh, batang pendorong menjadi longgar dan mulai membentur poros bubungan seperti palu pneumatik. Menurut pengalaman saya, ini bukan masalah apakah itu akan gagal, melainkan kapan. Kami telah menerima truk dengan hanya 15.000 km dengan mesin yang hancur. Ketika pengangkat gagal dan menggores lobus poros bubungan, perbaikan melibatkan pembongkaran mesin sepenuhnya, melepas kepala silinder, dan mengganti poros bubungan, yang berarti tagihan 4.500 hingga 5.000 dolar. Tetapi yang paling menjengkelkan adalah karena kurangnya pasokan. General Motors telah memasang suku cadang cacat yang sama sebagai pengganti, menciptakan siklus kunjungan bengkel yang tak ada habisnya. Pada 2026, truk-truk ini akan menjadi paria di pasar. Tidak ada orang yang mengerti mekanik yang menginginkan Silverado bekas dengan sistem DFM aktif. Satu-satunya solusi nyata adalah kit penghapusan yang menonaktifkan sistem, tetapi itu membatalkan garansi. Dan, di banyak tempat, ilegal untuk uji emisi. Ini adalah truk yang memaksa Anda untuk memilih antara menghancurkan mesin atau melanggar hukum. Arsitektur pengangkat katup pada mesin General Motors menderita kerentanan yang disebut aerasi oli. Sistem manajemen dinamis mengharuskan oli bertindak sebagai cairan hidrolik presisi untuk mengunci pin pengangkat. Namun, karena desain bak mesin dan putaran tinggi, oli dapat memerangkap gelembung udara mikroskopis. Udara, tidak seperti oli, dapat dikompresi. Ini menyebabkan pengangkat tidak terkunci dengan kuat, menghasilkan benturan mekanis logam ke logam ribuan kali per menit. Ford F-150 Powerboost. Ford F-150 adalah kendaraan terlaris di Amerika Serikat, dan versi Powerboost diperkenalkan sebagai mahkota. Sebuah truk pickup dengan mesin listrik 47 tenaga kuda yang terintegrasi ke dalam transmisi 10 kecepatan. Namun kenyataannya di bengkel adalah bahwa Ford telah menciptakan monster kompleksitas yang terkadang teknisinya sendiri tidak tahu bagaimana menjinakkannya. Masalah utamanya adalah integrasi perangkat lunak antara mesin pembakaran V6 twin turbo dan motor listrik. Pemilik melaporkan sentakan yang begitu keras selama transisi daya, sehingga terasa seperti seseorang menabrak Anda dari belakang. Benturan ini tidak hanya mengganggu, mereka secara prematur menghancurkan kopling internal transmisi 10 kecepatan, sebuah kotak yang memang sudah dikenal bermasalah.
Namun bahaya finansial yang sebenarnya untuk 2026 adalah sistem pendingin baterai tegangan tinggi. Baterai ini dipasang di bawah sasis, tepat di area yang menerima semua hukuman dari jalan. Batu, air asin di musim dingin, dan panas terik aspal di musim panas. Konektor sistem pendingin telah menunjukkan kebocoran, dan jika cairan pendingin bersentuhan dengan sel litium, baterai menjadi tidak dapat digunakan. Ford meminta sekitar $8.000 untuk baterai baru. Selain itu, sistem pengereman regeneratif terhubung sedemikian rupa ke sistem hidrolik, sehingga jika ada kegagalan elektronik kecil, pedal rem mengubah jangkauan dan kekerasannya secara tidak terduga. Bayangkan menuruni gunung dengan trailer 4 ton dan pedal rem. Anda tiba-tiba terasa seperti spons karena perangkat lunak Power Boost memutuskan ada kesalahan komunikasi. Ini adalah truk pickup yang mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus dan tidak ada satupun yang dilakukan dengan keandalan yang dibutuhkan seorang pekerja. Kompleksitas Power Boost terletak pada manajemen torsi gabungannya. Motor listrik magnet permanen terletak di antara mesin pembakaran dan transmisi, menghilangkan konverter torsi tradisional dengan sistem kopling pemutus cepat. Fisika di balik desain ini sangat menuntut. Perangkat lunak harus menyinkronkan putaran mesin bensin dengan motor listrik dalam milidetik agar kopling menjadi mulus. Ketika sensor suhu cairan pendingin baterai mendeteksi penyimpangan hanya 5 derajat di luar kisaran optimal, sistem mengubah waktu tekanan hidrolik, menyebabkan sentakan keras yang pemilik bandingkan dengan ditabrak. Nomor 11, Nissan Titan. Nissan Titan adalah contoh produk bagus yang ditinggalkan oleh penciptanya sendiri. Nissan telah mengumumkan bahwa 2024 adalah tahun terakhir produksi truk ini, dan di dunia otomotif itu menjadikannya truk yatim piatu. Membeli Titan agar bertahan hingga 2026 dan seterusnya adalah bunuh diri finansial karena alasan yang melampaui mekanika, logistik, kelangsungan hidup. Ketika sebuah merek menghentikan model yang sudah kurang laku, produsen suku cadang generik segera berhenti memproduksi suku cadang. Jika Anda mengalami tabrakan depan kecil pada 2026, Anda bisa menghabiskan 6 bulan dengan truk yang terparkir karena tidak ada spatbor atau lampu depan yang tersedia di seluruh negeri. Secara mekanis, meskipun mesin V8 5,6 liter itu tangguh, transmisi JATCO 9 kecepatan yang baru saja mereka perkenalkan memiliki masalah serius dalam manajemen suhu. Dalam kondisi menarik, cairan terdegradasi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyebabkan pergantian gigi menjadi tidak menentu, dan transmisi akhirnya tergelincir sebelum 100.000 km. Namun pukulan terakhir adalah nilai jual kembali. Pada 2026, tidak ada yang mau membeli truk dari merek yang tidak lagi memproduksinya dan suku cadangnya sulit didapat. Anda akan terjebak dengan kendaraan yang terdepresiasi 20% setiap tahun, dan yang akan ditolak oleh bengkel independen karena Nissan tidak merilis informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki modul kontrol bodi mereka. Ini adalah truk yang ditakdirkan untuk dilupakan, dan Anda tidak ingin menjadi orang yang membayar biaya pemakamannya. Runtuhnya Nissan Titan pada 2026 akan menjadi studi kasus tentang usang karena pengabaian perusahaan. Mesin V8 5,6 liter menggunakan sistem injeksi langsung bertekanan tinggi yang sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Dengan dihentikannya model, Nissan telah mengurangi pembaruan peta injeksi yang memperbaiki masalah pradetonasi di silinder belakang, terutama silinder nomor 7, yang biasanya terlalu panas. Tanpa dukungan teknik yang berkelanjutan, mesin ini akan mulai mengalami kegagalan pengapian yang tidak dapat didiagnosis dengan mudah oleh mekanik independen tanpa perangkat lunak konsultasi Nissan, yang akan semakin sulit untuk diperbarui. Mengenai struktur, penggunaan paduan khusus pada sasis untuk uji tabrak tahun peluncurannya membuat perbaikan struktural memerlukan pengelasan atmosfer terkontrol. Jeep Gladiator. Gladiator secara visual adalah truk pickup paling keren di pasaran, tetapi di balik tampilan petualang itu tersembunyi kerapuhan mekanis yang seharusnya membuat mereka malu. Skandal terbesar Gladiator melibatkan versi dengan transmisi manual.
Desain pelat tekanan kopling sangat buruk sehingga tidak dapat menghilangkan panas secara efektif selama penggunaan intensif, seperti saat mulai mendaki tanjakan atau melakukan off-road. Hal ini menyebabkan pelat tekanan benar-benar meledak, melontarkan serpihan logam panas yang menembus bel transmisi dan menyebabkan kebakaran di ruang mesin. Solusi Jeep adalah pembaruan perangkat lunak yang mengurangi tenaga mesin ketika sistem mendeteksi panas, yang seperti menempelkan plester pada luka tembak, tidak memperbaiki masalah mekanis, hanya menyembunyikannya dengan mengorbankan kinerja Anda. Selain itu, kita harus menambahkan goyangan kematian yang terkenal. Karena desain poros depan padatnya, ideal untuk medan off-road tetapi bermasalah untuk jalan raya, komponen kemudi seperti peredam kemudi, ball joint, dan lengan kontrol aus lebih awal. Pada kecepatan 80 km per jam, lubang sederhana dapat menyebabkan seluruh truk mulai bergetar begitu hebat sehingga pengemudi kehilangan kendali roda kemudi. Pada tahun 2026, Gladiator bekas akan memiliki sistem kemudi yang aus yang akan menelan biaya lebih dari $2.500 untuk diperbaiki. Ini adalah truk yang dijual sebagai tidak bisa dihancurkan, tetapi membutuhkan perawatan pencegahan yang konstan dan mahal agar tidak menjadi bahaya bagi keselamatan publik. Ini adalah keinginan estetika yang akan merusak Anda jika Anda mencoba menggunakannya sebagai kendaraan harian. Fisika kegagalan kopling pada Gladiator adalah masalah massa termal yang tidak memadai. Pelat kopling terlalu kecil untuk inersia yang harus dipecah oleh kendaraan 2 ton dengan ban 33 inci. Saat mencoba melakukan manuver penarik atau mendaki batu, panas yang dihasilkan melebihi kapasitas disipasi pelat tekanan besi cor. Panas ekstrem ini menyebabkan pemuaian yang tidak merata yang akhirnya memecah bahan. Saat pecah, gaya sentrifugal melontarkan potongan-potongan melalui casing transmisi aluminium. Risiko kebakaran adalah nyata karena potongan-potongan itu keluar pada suhu di atas 500 derajat Celcius, memotong saluran bahan bakar atau kabel listrik di dekatnya. Rivian R1T. Rivian R1T adalah sebuah mahakarya rekayasa kelistrikan, mampu berakselerasi lebih cepat dari Ferrari dan melintasi sungai-sungai yang dalam. Namun ia memiliki cacat fatal yang menjadikannya salah satu pembelian terburuk untuk masa depan dekat arsitektur perbaikannya. Berbeda dengan Ford atau Chevy, di mana bak kargo adalah bagian terpisah yang dapat dilepaskan dengan 8 baut, Rivian menggunakan panel samping monokok aluminium yang membentang dari pintu depan hingga lampu belakang dalam satu bagian logam utuh. Ini adalah mimpi buruk bagi asuransi dan biaya. Kasus-kasus nyata telah didokumentasikan di mana benturan ringan di sudut belakang, sesuatu yang pada truk pickup lain akan menelan biaya $2.000 untuk diperbaiki, menghasilkan tagihan $42.000 pada Rivian. Mengapa? Karena bagian yang rusak tidak dapat diganti. Truk pickup harus dipotong secara struktural dan panel aluminium baru harus dilas, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh bengkel bersertifikat merek yang membebankan tarif ahli bedah plastik. Pada 2026, ketika polis asuransi untuk truk pickup ini melonjak karena biaya-biaya ini, memiliki Rivian akan sangat mahal. Selain itu, motor listrik terintegrasi ke dalam unit propulsi sedemikian rupa, sehingga bantalan $100 yang mulai berdengung akan memaksa Anda untuk mengganti seluruh rakitan propulsi seharga $7.000. Ini adalah iPhone di antara truk pickup, indah dan bertenaga, tetapi dirancang untuk dibuang atau agar Anda membayar mahal untuk setiap perbaikan kecil. Rivian R1T menantang hukum perbaikan modular. Pada truk pickup dengan sasis tangga, benturan diserap dan disebarkan melalui zona deformasi terprogram yang dapat diganti. Pada Rivian, karena merupakan struktur aluminium ekstrusi dan panel terintegrasi, benturan merambat ke seluruh kulit kendaraan. Panel samping tunggal bertindak sebagai penguat struktural. Jika penyok, kekakuan torsional seluruh truk pickup akan terganggu. Aluminium, tidak seperti baja, memiliki memori terbatas. Setelah bengkok, mencoba meluruskannya akan melemahkan struktur molekul logam, meningkatkan risiko retakan akibat kelelahan. Oleh karena itu, pusat tabrakan terpaksa mengganti bagian-bagian yang sangat besar,
yang berarti harus membongkar paket baterai 800 kg untuk mencegah panas pengelasan merusak sel-sel bahan bakar. Honda Ridgeline. Ridgeline adalah favorit jurnalis otomotif karena mengemudi seperti mobil, dan itu persis karena itu adalah mobil. Karena dibangun di atas platform monokok Honda Pilot, ia tidak memiliki kekakuan sasis tangga yang sebenarnya. Pada tahun 2026, Ridgeline yang telah mengalami apa yang Honda sebut penggunaan truk, menarik dan mengangkut beban secara teratur, akan menunjukkan kelelahan struktural yang mengkhawatirkan. Bodi monokok mulai mengalami torsi berlebihan, yang menyebabkan suara retakan di kabin dan ketidaksejajaran permanen yang tidak dapat diperbaiki oleh bengkel suspensi manapun. Sistem penggerak semua roda EVTM 4 sangat baik untuk salju, tetapi kopling internalnya tidak dirancang untuk tekanan menarik trailer berat dari jalur kapal. Kami telah melihat diferensial belakang terbakar sebelum 50.000 km karena pemiliknya percaya pada kapasitas penarik 5.000 pon yang disebutkan dalam manual. Biaya penggantian diferensial ini adalah $2.000, dan jika Anda tidak mengganti cairan khusus Honda setiap 15.000 km, garansi akan lepas tangan. Selain itu, suspensi belakang multilink memiliki begitu banyak bushing dan titik artikulasi, sehingga begitu Anda mulai memuat beban di bak, keausan menjadi eksponensial. Pada 2026, membeli Ridgeline bekas yang telah dipasang bola derek, berarti membeli kendaraan dengan sasis yang lelah dan transmisi diambang kehancuran. Ini adalah truk untuk orang yang tidak membutuhkan truk, dan itu akan merugikan Anda jika Anda mencoba memperlakukannya seperti itu. Ridgeline mengalami apa yang kami sebut stres kelelahan pada sasis unibody. Karena tidak memiliki rangka terpisah, mesin dan transmisi dipasang melintang, yang memusatkan berat dan gaya traksi pada penyangga mesin depan. Ketika Anda menarik 5.000 pon, gaya traksi tidak ditransmisikan secara linier melalui dua rel baja, melainkan didistribusikan ke seluruh lembaran bodi. Ini menghasilkan gerakan mikro pada las titik atap dan pilar. Seiring waktu, ini menyebabkan kebocoran air dan suara puntir yang tidak mungkin ditemukan. Mitsubishi L200 Triton. Mitsubishi L200 telah selama beberapa dekade menjadi simbol ketahanan dalam kondisi paling tidak bersahabat di planet ini, mulai dari tambang di Andes hingga gurun di Afrika. Namun, evolusi teknis terbarunya yang diwajibkan oleh peraturan Euro 6 yang ketat telah memperkenalkan kuda Troya ke dalam sistemnya. Pasca pengolahan gas buang melalui AdBlue, urea cair, dan filter partikulat diesel, DPF. Masalah mekanis adalah masalah kimia dasar. Urea adalah larutan berair yang, di hadapan perubahan suhu atau periode tidak aktif, cenderung mengkristal. Pada L200, injektor urea terletak di area knalpot yang tidak selalu mencapai suhu pembersihan otomatis dalam perjalanan singkat, yang menyebabkan terbentuknya kristal garam yang menyumbat sistem. Bencana finansial dimulai ketika sensor tekanan diferensial mendeteksi penyumbatan ini. Komputer truk memasuki kondisi panik elektronik dan mengaktifkan protokol penguncian start. Peringatan akan muncul di dashboard yang menunjukkan bahwa Anda memiliki 800 km sebelum kendaraan tidak dapat dihidupkan lagi. Saya memiliki klien yang, karena tinggal di daerah pedesaan jauh dari dealer dengan perangkat lunak asli, telah melihat bagaimana alat kerja mereka berubah menjadi perabot seberat 2 ton. Biaya penggantian modul tangki AdBlue karena Mitsubishi, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, memutuskan bahwa pompa dan sensor tidak dapat diganti secara terpisah, mencapai hampir $3.500. Ditambah lagi, jika filter partikulat benar-benar tersumbat karena regenerasi yang gagal, tagihan akan naik lagi $2.500. Ini adalah truk yang menghukum Anda karena menggunakannya dalam perjalanan singkat atau karena membiarkannya terparkir, mengubah keandalan legendaris Mitsubishi menjadi kenangan jauh yang terkubur oleh sensor urea yang rusak. Pada tahun 2026, unit bekas model ini akan menjadi pertaruhan berisiko di mana sistem knalpot lebih berharga daripada mesin itu sendiri. Krisis L200 pada tahun 2026 akan berpusat pada kristalisasi urea akibat penguapan statis.
Sistem injeksi AdBlue menggunakan nosel ultrasonik untuk mengatomisasi cairan ke dalam aliran knalpot. Namun ketika mesin dimatikan, sejumlah kecil urea tetap berada di ujung nosel. Jika trok digunakan di daerah dengan kelembapan rendah, atau jika bahan bakar diesel memiliki kandungan sulfur yang sedikit lebih tinggi dari yang diizinkan, kerak amonium sianurat akan terbentuk. Kerak ini akan memblokir sensor tekanan balik, mengirimkan sinyal kesalahan ke ECU yang menafsirkan bahwa pompa telah gagal. Volkswagen Amarok. Amarok V6 adalah keajaiban rekayasa Jerman. Ia menawarkan torsi dan kehalusan yang membuat truk pickup lain terlihat seperti traktor pertanian. Tetapi di sini berlaku aturan emas. Semakin tinggi penyempurnaan, semakin besar kejatuhannya. Mesin 3.0 TDI adalah desain interferensi, yang berarti jarak antara katup terbuka dan piston pada titik puncaknya tidak ada jika waktu gagal. Mata rantai yang lemah di sini bukan hanya sabuk penggerak, tetapi sabuk aksesori, elastis yang menggerakkan alternator dan AC. Karena kesalahan desain pada pelindung distribusi, jika sabuk aksesori putus atau berjumbai karena masuknya batu kecil atau debu abrasif, sisa-sisa tersebut akan tersedot ke bagian dalam penutup distribusi. Ketika ini terjadi, sinkronisasi hanya melompati beberapa gigi dan mesin mati. Katup-katup bertabrakan dengan piston pada 3.000 putaran per menit, membengkokkan batang, mematahkan rocker, dan seringkali meretakkan kepala silinder. Di bengkel saya, memperbaiki mesin Amarok V6 yang mengalami kerusakan ini menelan biaya sekitar $12.000, hampir sama dengan biaya mesin baru. Perawatan sangat penting sehingga jika Anda melewati 5.000 km dari interval penggantian, Anda hidup dalam waktu pinjaman. Selain itu, untuk melakukan intervensi apapun di bagian depan, kami para mekanik harus membongkar bumper, radiator, dan palang depan, yang menambahkan 20 jam kerja pada setiap tagihan sederhana. Pada 2026, dengan tarif dealer yang melambung tinggi, sebuah Amarok V6 dengan lebih dari 100.000 km yang tidak memiliki riwayat perawatan yang didokumentasikan dengan presisi bedah adalah granat tangan finansial dengan PIN yang sudah ditarik. Ini adalah truk pickup untuk mereka yang mampu membayar perawatan Jerman, bukan untuk mereka yang membutuhkan kendaraan yang memaafkan kelalaian. Tumit Achilles sebenarnya dari mesin 3.0 TDI adalah histeresis thermal dari sistem distribusinya. Di bengkel, kami telah mengamati bahwa sabuk aksesori tidak hanya gagal karena agen eksternal, tetapi karena hilangnya elastisitas tensioner otomatis yang terbuat dari paduan ringan yang berubah bentuk secara mikroskopis setelah 50.000 km siklus panas yang intens. Saat kehilangan tegangan, sabuk mulai bergetar pada frekuensi yang cocok dengan harmonik mesin saat idle, yang membuatnya lebih mudah tergelincir dan tersedot oleh puli poros engkol ke distribusi utama. Selain itu, Amarok menggunakan sistem kompensator hidrolik katup yang bergantung pada aliran minyak laminar yang konstan. Ketika mesin dimatikan, minyak mengalir dari galeri atas. Jika minyak tidak memiliki viskositas yang tepat, standar 57.01, saat dihidupkan dalam keadaan dingin akan terjadi ketukan kering selama milidetik. Kalikan dampak ini dengan 1000 kali starter dan Anda akan memiliki katup dengan kelelahan material yang siap pecah pada ketidaksesuaian sabuk sekecil apapun. Chevrolet Colorado, GMC Canyon. General Motors telah membuat lompatan teknologi dengan Colorado dan Canyon baru, melengkapinya dengan mesin turbo 4 silinder dengan torsi yang mengesankan. Namun, dalam upayanya meniru Tesla, mereka melakukan kesalahan dengan memusatkan hampir semua fungsi vital di layar infotainment sentral 11 inci. Pada truk-truk ini, layar bukan hanya untuk peta dan musik. Itu adalah antarmuka untuk sistem pendingin udara, mode penggerak semua roda, pengaturan penarik, dan lampu eksterior. Masalah teknis terletak pada modul pemrosesan video dan data, yang tidak memiliki sistem pembuangan panas yang memadai untuk suhu yang dicapai dashboard di bawah sinar matahari. Pada 2026, kegagalan besar pada layar-layar ini akan menjadi keluhan nomor 1. Ketika modul gagal karena degradasi solder akibat siklus termal, truk menjadi praktis tidak dapat dioperasikan dalam kondisi kenyamanan.
Anda tidak dapat menyalakan penghilang kabut, Anda tidak dapat beralih ke mode rendah transfer, dan Anda tidak dapat melihat kamera mundur. Bagian pengganti adalah unit tersegel yang harganya $2.800 dan memerlukan pemrograman daring yang hanya dapat dilakukan oleh dealer dengan biaya $500 lagi. Pengguna sebenarnya sudah melaporkan bahwa layar menjadi hitam atau memulai ulang di tengah jalan raya yang menyebabkan gangguan berbahaya. Ini adalah desain yang mengabaikan ergonomi dan daya tahan demi estetika digital. Membeli salah satu pickup ini berarti menerima bahwa kemampuan Anda untuk mengemudi di malam hari atau di bawah hujan bergantung pada tablet kelas menengah yang tidak memutuskan untuk membeku. Di dunia nyata, tombol fisik menyelamatkan nyawa. Di Colorado 2026, ketiadaan tombol tersebut akan merusak anggaran Anda. Kerentanan truk ini terletak pada arsitektur jaringan multiplex yang menghubungkan layar sentral dengan modul kontrol mesin ECU dan modul kontrol bodi BCM. Bukan hanya layar yang mati, masalahnya adalah bahwa bus data CAN, Controller Area Network, menjadi jenuh ketika prosesor layar memasuki loop kesalahan karena terlalu panas. Ketika bus jenuh, sinyal prioritas seperti aktivasi kompresor pendingin udara atau perubahan mode traksi dimasukkan ke dalam antrean tunggu. Ini menghasilkan penundaan atau lag operasional yang dapat menyebabkan truk tidak merespons tepat waktu ketika Anda mencoba mengaktifkan kontrol penurunan di lereng curam. Ford Ranger. Ford Ranger generasi baru adalah truk yang mampu tetapi membawa beban teknis yang berat, transmisi 10R80. Kotak gigi 10 kecepatan ini dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, adalah bagian dari rekayasa yang terlalu rumit. Masalahnya bukan pada jumlah gigi, tetapi pada perangkat keras internal. Bushing pompa oli belakang memiliki kecenderungan untuk bergeser dari posisi aslinya, menyebabkan penurunan tekanan hidrolik kopling. Ketika ini terjadi, transmisi mulai melakukan pergantian gigi yang tidak menentu, terutama antara gigi ketiga dan keempat, serta gigi ketujuh dan kedelapan. Di bengkel, kami menerima Ranger yang baru menempuh 40.000 km dengan oli transmisi yang sudah berbau gosong. Perangkat lunak mencoba mengkompensasi kehilangan tekanan dengan meningkatkan waktu selip cakram, yang menghasilkan panas berlebihan yang akhirnya membakar segel karet internal. Rekonstruksi lengkap transmisi ini pada tahun 2026 akan melebihi $6.000. Yang paling membuat frustrasi adalah Ford telah meluncurkan beberapa pembaruan perangkat lunak, tetapi tidak ada yang dapat memperbaiki masalah toleransi fisik pada bushing. Jika Anda mencoba Ranger bekas dan merasakan benturan kering saat memindahkannya ke gigi mundur, atau penundaan saat Anda berakselerasi penuh, batalkan penjualan. Itu adalah tanda yang tidak salah lagi bahwa 10R80 terluka parah. Sungguh disayangkan, karena sisa truk itu kokoh, tetapi sebuah pickup dengan transmisi yang tidak dapat diandalkan seperti seorang atlet dengan lutut kaca, kapan saja akan meninggalkan Anda terdampar saat Anda paling membutuhkannya. Transmisi 10R80 menderita fenomena fisik yang dikenal sebagai kavitasi cairan di badan katup. Karena memiliki 10 rasio gigi yang rapat dalam ruang terbatas, galeri tempat oli hidrolik mengalir sangat tipis. Ketika transmisi beroperasi di bawah beban penarik, cairan mencapai kecepatan aliran yang sangat tinggi sehingga menciptakan gelembung vakum. Saat gelembung-gelembung ini runtuh, mereka mengikis dinding aluminium badan katup, menciptakan kebocoran tekanan internal. Kehilangan tekanan inilah yang menyebabkan kopling gigi keempat dan kelima tidak terhubung dengan kekuatan yang diperlukan, menyebabkan selip yang akhirnya membakar material gesek. Tesla Cybertruck. Cybertruck berjanji akan menjadi kendaraan yang akan mengubah industri selamanya dengan baja tahan karat ultra keras yang digulir dingin. Namun realitas teknisnya telah menjadi kejutan realitas yang brutal. Masalah besar pertama adalah metalurgi. Baja tahan karat Cybertruck tidak memiliki lapisan cat atau pernis transparan. Meskipun baja tahan karat tidak berkarat seperti besi biasa, ia sangat rentan terhadap kontaminasi lingkungan. Partikel besi di udara atau garam yang digunakan di jalan
untuk es menempel pada permukaan dan menciptakan titik-titik kecil korosi galvanik yang terlihat seperti noda karat. Membersihkan ini membutuhkan bahan kimia khusus dan usaha manual konstan yang tidak ingin dilakukan oleh pemilik truk manapun. Namun yang paling serius adalah keamanan dan kemampuan diperbaiki. Cybertruck menggunakan sistem kemudi elektronik, steer-by-wire. Tidak ada kolom kemudi fisik yang menghubungkan roda kemudi dengan roda. Meskipun ada redundansi listrik, kegagalan pada aktuator kemudi telah menyebabkan penarikan massal. Selain itu, strukturnya terdiri dari bagian-bagian pengecoran aluminium yang sangat besar yang disebut giga casting. Pada pick-up tradisional, jika Anda merusak rel sasis dalam kecelakaan ringan, bagian tersebut dapat diluruskan atau diganti. Pada Cybertruck, jika salah satu pengecoran ini retak, truk tersebut tidak dapat digunakan secara struktural dan harus dinyatakan sebagai kerugian total. Pada tahun 2026, asuransi untuk model ini akan menjadi yang termahal di pasar, dan nilai jual kembali akan anjlok ketika pembeli menyadari bahwa mereka memiliki kendaraan yang tidak dapat diperbaiki di bengkel bodi konvensional. Ini adalah sebuah keisengan dari Silicon Valley yang mengabaikan pelajaran teknik otomotif selama 1 abad tentang fleksibilitas dan daya tahan. Cybertruck menghadapi tantangan korosi pitting yang dijelaskan dengan jelas oleh ilmu material. Baja tahan karat seri 300 karena tidak dicat, bergantung pada lapisan pasif kromium oksida agar tidak berkarat. Namun di lingkungan industri atau pesisir, partikel besi atau klorin merusak lapisan ini. Toyota Hilux. Berbicara buruk tentang Toyota Hilux sepertinya sebuah penistaan. Tetapi tugas saya sebagai mekanik adalah memberitahu Anda bahwa mitos keabadian itu tertinggal di abad ke-20. Versi modern Hilux, terutama yang dilengkapi dengan mesin 2,8 liter turbo diesel, sangat menderita karena sistem emisi. Filter partikel diesel, DPF, Toyota telah menjadi subjek tuntutan hukum kelompok di beberapa negara. Masalahnya adalah sistem regenerasi gagal membakar jelaga yang terkumpul, yang menyebabkan filter tersumbat sepenuhnya. Ketika ini terjadi, tekanan balik gas buang memengaruhi turbo kompresor, menyebabkan kegagalan pada bilah variabel. Namun masalah yang lebih gelap adalah pengenceran oli. Ketika truk pickup mencoba meregenerasi filter dengan menyuntikkan diesel ekstra pada tahap knalpot, sebagian bahan bakar itu tidak terbakar dan mengalir melalui dinding silinder ke karter. Saya telah melihat oli mesin di Hilux modern yang memiliki 10% kandungan diesel. Ini merusak kemampuan pelumasan oli, yang menyebabkan keausan prematur pada bantalan poros engkol dan poros bubungan. Pada tahun 2026, banyak Hilux yang sebagian besar digunakan di kota atau perjalanan pendek akan memiliki mesin lelah dengan hanya 100.000 km. Memperbaiki sistem injeksi dan filter berharga sekitar $4.500. Toyota telah meluncurkan pembaruan perangkat lunak dan tombol regenerasi manual. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa mesin menderita secara internal. Hilux bukan lagi truk pickup yang bisa Anda abaikan. Sekarang ia adalah mesin yang membutuhkan perhatian konstan agar tidak mati karena sistem knalpotnya sendiri. Kemunduran Hilux disebabkan oleh kesalahan dalam kinetika pembakaran injektor piezoelektrik barunya. Injektor ini beroperasi pada tekanan hingga 2.500 bar dan melakukan hingga 5 injeksi mikro untuk setiap siklus ledakan. RAM 2.500, 3.500. Kami mencapai posisi nomor 1 Infamia. RAM tugas berat dengan mesin Cummins 6,7 liter mampu memindahkan gunung. Tetapi antara 2019 dan 2024, truk-truk ini dilengkapi dengan pompa bahan bakar bertekanan tinggi Bosch CP4. Pompa ini adalah mahakarya efisiensi, tetapi memiliki cacat desain fatal. Pompa ini bergantung secara eksklusif pada kelinciran bahan bakar agar tidak merusak diri sendiri. Solar di banyak wilayah Amerika kering dan memiliki kandungan sulfur rendah yang melumasi pompa lama. Tanpa pelumasan itu, rol internal pompa CP4 mulai berputar di luar porosnya, menghasilkan gesekan logam ke logam yang menghancurkan baja.
Ketika pompa gagal, apa yang kami sebut di bengkel pembantaian logam terjadi. Pompa meluncurkan miliaran mikro serpihan baja ke seluruh sistem injeksi. Serpihan ini menghancurkan 6 injektor, rel bahan bakar bertekanan tinggi, saluran balik, dan mencemari tangki bahan bakar. Biaya perbaikan pada 2026 untuk bencana ini sekitar $17.000. Ya, Anda membacanya dengan benar, hampir harga mobil kompak baru. Meskipun RAM telah melakukan penarikan kembali untuk beberapa model, ribuan truk masih beredar dengan bom waktu ini di bawah kap mesin. Jika Anda mencari RAM bekas pada 2026, Anda harus memastikan bahwa kit konversi ke pompa CP3 versi lama dan tangguh telah dipasang. Jika tidak memilikinya, Anda membeli pick-up yang dapat mengubah tabungan Anda menjadi barang rongsokan logam kapan saja Anda mengisi solar berkualitas buruk. Ini adalah bencana teknik paling mahal di pasar saat ini dan alasan mengapa banyak pengangkut independen menjadi bangkrut. Pompa Bosch CP4 adalah kesalahan teknik paling mahal dalam sejarah pick-up modern karena alasan tribologi dasar. Desain pompa ini menggunakan roll yang meluncur di atas chamber lekuk. Di Eropa, solar memiliki aditif kelinciran alami. Di Amerika, proses pemurnian untuk menghilangkan sulfur juga menghilangkan pelumas ini. Tanpa lapisan mikroskopis minyak itu antara roll dan cam, fenomena pengelasan dingin karena gesekan terjadi. Roll terkunci selama 1 milidetik, cam memukulnya, dan serpihan baja yang mengeras terlepas. Di sini berakhir bedah kami tentang bencana mekanis yang menunggu Anda pada 2026. Seperti yang telah Anda lihat, harga tinggi atau merek terkenal tidak menjamin bahwa truk akan bertahan. Kita berada di era di mana kompleksitas telah melampaui keandalan dan di mana pemilik yang berpengetahuan adalah satu-satunya yang bertahan secara finansial.